Oke teman-teman, saya akan mencoba mereview jalan Kalanganyar hingga Banjar Kemantren terkait kerusakan jalan yang ada di kawasan ini. Ya, ada beberapa ruas yang dilaporkan, diinformasikan jika ruas jalan yang ada di ruas jalan desa tersebut mengalami kerusakan sedang hingga berat. Kita akan melihat bersama-sama seperti apa kondisi jalan tersebut yang ada di desa Kalanganyar hingga ke desa Banjar Kemantren, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Oke teman-teman, kita akan mencoba mereview kerusakan jalan yang ada di Kecamatan Sedati, tepatnya ruas antara desa Kalanganyar sampai ke daerah Gisi Cemandi atau Tambak, mendekati jembatan desa Tambak ya. Oke, kita akan coba, ini berada di wilayah desa Kalanganyar. Di desa Kalanganyar ini terdapat beberapa ruas yang memang terbagi beberapa ruas. Pertama, ruas yang sudah ditingkatkan oleh Kabupaten Sidoarjo. Kemudian ada ruas yang sampai saat ini sifatnya hanya masih perawatan-perawatan saja. Ini di kawasan Kalanganyar ini terdapat beberapa wisata pemancingan yang setiap hari weekend atau musim libur selalu dipadati oleh pengunjung wisata. Nah, ini satu ruas di sini, ini sudah mulai terlihat ada kerusakan jalan di depan saya ini saya lewati ini. Nah, ini satu ruas ini cukup panjang teman-teman, jadi sifatnya spot-spot saja dia, spot-spot saja seperti di depan. Nah, seperti ini, artinya kalau review saya sih ini sifatnya sedang ya, sedang. Karena tidak meluas, harusnya hanya spot-spot tertentu. Meski demikian, ini cukup mengganggu pengendara ya, seperti kendaraan roda 4 ini, dia harus menurunkan kecepatannya untuk melintasi spot bagian ini. Baik, kita kembali melanjutkan perjalanan ini masih sama kondisinya. Beberapa spot ya memang tidak merata, di titik-titik tertentu saja spotnya, dan kedalaman sekitar 5 cm ya, seperti ini. Saya baru saja melewati sekitar 5 sampai 4 cm ya, seperti ini juga. Nah, tadi gambarannya. Nah, ini spot-spot ini adalah pasar ikan yang dikelola oleh warga. Pasar ikan ini bisa beraktivitas setiap hari ya, dan melayani pembelian maupun borongan, melayani pasar-pasar yang ada di kawasan Sidoarjo. Baik, di spot ini cenderung bersih atau aman ya, lancar. Meskipun di sisi pinggir kanan kiri seperti ini, di depan ini juga masih ada beberapa titik spot jalan lubang. Nah, jika dilewati oleh jam 4, tentu saja spot seperti ini beberapa kendaraan roda 4 harus mengurangi kecepatan teman-teman, sehingga bisa memicu kemacetan dari ruas yang tadi. Nah, kita akan memasuki ruas berikutnya. Nah, kita baru saja melewati desa Kalanganyar. Nah, kita memasuki ruas jalan berikutnya, dan di sini mulai terdapat banyak sekali spot yang lubang yang cukup dalam. Nah, seperti ini, satu ya, cukup dalam juga ya, dua, oke. Kemudian ini 3 sedang. Kemudian kita ke depan lagi. Nah, ini ada beberapa titik kategori ringan tapi dalam kategori jalan. Oke. Ini ada lagi kategori sedang. Kedalaman sedang ini 4 cm ke dalam. Kita akan melewati jembatan. Jembatan ini sempat mengalami keruntuhan, kemudian diperbaiki. Nah, ini cukup berat ya. Jadi oleh warga dikasih semacam paving ya. Nah, ini ada roda 4 dengan beban tentunya. Melintasi lubang-lubang seperti ini dia harus berhati-hati teman-teman. Jangan sampai barang-barang yang dibawa ketika di baknya itu terguling ya, karena ketidakseimbangan melintasi jalan-jalan rusak yang ada di kawasan ini. Baik, kita akan terus berjalan di titik ini. Nah, ini cukup berat kalau masuk wilayah ini. Oke, ya, tepatnya di mana ini ya? Ada sebuah toko, dan tiap pemilik toko harus menggunakan rambu-rambu ya, mendirikan rambu-rambu seperti ini supaya tidak dilintasi oleh kendaraan roda 4. Nah, ini kondisi semakin berat ya, artinya berat ini di depan SD Al Hidayah
Tambak Cemandi Sedati diberi rambu-rambu supaya pengendara mengurangi kendaraan. Nah, kita akan melintasi lagi, ini mendekati salah satu proyek perumahan. Kondisinya sedang berat gitu ya, artinya sedang berat. Ini spot-spot tertentu dengan kedalaman 3 cm, 2 cm, 4 cm, dengan kedalaman bervariasi, dengan spot-spot yang bervariasi. Oke, kita terus mengikuti perjalanan ini. Oke, di depan masih ada truk. Nah, teman-teman, kendaraan-kendaraan seperti inilah yang saat ini melintas di jalan ini. Artinya truk-truk dengan tonase yang cukup berat, sementara beban aspal yang ada di sini. Nah, ini truk-truk seperti ini, truk-truk proyek seperti ini yang menjadi alasan kenapa jalan ini mudah rusak. Selain aktivitas kendaraan di sini cukup tinggi karena banyak proyek perumahan atau hunian yang saat ini semakin bertumbuh di sini, teman-teman. Nah, dia harus melewati lubang-lubang jalan seperti ini, ya. Kemudian harus antri juga, gitu kan? Ya, ini akan menambah beban kerusakan yang ada di daerah sini, di Tambak Cemandi ini, teman-teman. Ini desa Tambak Cemandi yang kita lewati kali ini. Oke. Kita masih mengikuti alurnya di sini. Ini ada satu truk yang berhenti, mungkin menunggu temannya, iya, karena biasanya memang harus berombongan supaya tidak ganggu warga ya. Artinya ya satu kali gitu, maksudnya kendaraan itu lewat satu kali sudah cukup gitu. Tidak bolak balik gitu sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Namun ini sudah didiskusikan oleh pihak pemerintah daerah untuk untuk mengganti kerugian atau mengganti jika ada perawatan kerusakan jalan. Nah, kita memasuki wilayah lagi di sini cenderung bersih karena memang sudah dilakukan peningkatan oleh pemerintah kabupaten. Baik, kita akan melintas depan TPI, tempat pelelangan ikan. Di sebelah kanan saya ini TPI ya, di sebelah kanan ini TPI, tempat pelelangan ikan. Ya, kita melintasi ini. Di sini adalah dermaganya para nelayan sebelum dia atau ya dermaga para perahu sebelum atau sesudah melakukan pencarian. Nah, kita masuk lagi desa Banjar Kemanten. Ini adalah desa lingkungan atau jalan lingkungan sebenarnya, namun kerusakannya cukup sedang di sini, teman-teman. Ya mungkin dikarenakan aktivitas kendaraan di sini cukup tinggi sebenarnya. Namun kecepatan kendaraan yang lewat di sini ini tidak terlalu tinggi, sehingga mungkin beban kendaraan beban jalan menjadi tidak terlalu berat. Selain itu, memang pemerintah daerah sudah melakukan peningkatan di daerah ini. Ini masuk desa Banjar Kemuning, maksud saya Banjar Kemuning. Kita memasuki desa Banjar Kemuning. Oke, ini ada 3 spot yang terjadi kerusakan. Oke, kita kembali terus melintasi kawasan ini. Nah, kita akan masuk ke daerah yang memiliki kerusakan yang cukup tinggi. Ini cukup aman ya, teman-teman. Nah, ini cukup aman karena memang pemerintah daerah sudah melakukan peninggian. Ini sudah cukup aman karena pemerintah daerah sudah melakukan peninggian sebelumnya. Angin cukup kencang ya, karena prediksi di BMKG kecepatan angin yang saya pantau di BMKG maupun di perakiraan cuaca lain, kecepatan angin di sini sekitar 23 knot, cukup kencang. Di atas 20 itu cukup kencang, teman-teman. Jadi mungkin ya perlu waspada saja lah ya kecepatan angin seperti ini. Baik, kita akan maju lihat lebih detail lagi seperti apa kerusakan jalan yang ada di Kecamatan Sedati. Nah, disinilah titik spot yang paling berat kondisi kerusakan jalannya, teman-teman. Nah, disinilah spot yang paling berat menurut saya. Di sini spotnya semakin pendek. Artinya kalau di tempat lain ini spotnya lubangnya agak berjauhan, ada lubang, kemudian minus lagi, lubang minus lagi. Nah, di sini agak berat.
Artinya lubangnya saling berhimpitan meskipun oleh pelaksana proyek ini sudah dilakukan penimbunan perawatan sifatnya sementara untuk mengurangi lubangnya itu dalam. Meskipun begitu ini tidak bisa dilakukan secara berkelanjutan ya. Jadi ini harus ada peningkatan secara perlu. Nah, meskipun demikian pihak pengelola atau developer melakukan perawatan dalam bentuk yang menutup lubang-lubang ini dengan seribu ya, supaya jumlah atau kedalaman lubang jalan rusak ini tidak terlalu tinggi, tidak terlalu berat gitu ya. Nah, ini akan mungkin sih teman-teman. Jadi karena pihak developer sudah melakukan perawatan dalam bentuk menutup lubang jalan ini dengan pasir atau dengan situ, sehingga kedalamannya tidak terlalu tinggi. Ini sudah dilakukan. Kita akan mencoba mendetek ini supaya bisa terganggu ya dengan asap dan dengan pasir. Nah, sampai di sini ini kondisi jalan. Jadi tingkat kerusakan yang paling tinggi adalah di Banjarnegara. Kawasan ini sudah dilakukan peningkatan sebelumnya oleh pemerintah daerah, sehingga kerusakannya tidak parah dibanding akses antara desa Kebun tadi yang baru kita lewati dengan desa sebelumnya ya. Kondisi yang ini hanya spot tertinggal saja. Oke, ini pekerja-pekerja yang melakukan perawatan jalan supaya kerusakan tidak semakin tambah. Ya, dengan tadi reviewnya, semoga informasi tadi atau review tadi bisa memberikan manfaat buat para yang nonton channel ini. Semoga bisa memberikan informasi sekaligus pada pemerintah untuk segera dilakukan kebijakan-kebijakan perbaikan maupun peningkatan jalan di areal-areal jalan yang rusak, terutama di kawasan Kabupaten Sidoarjo. Semoga bermanfaat.